Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Gata, salah satu anggota kelompok KKN AB 76022 SLM. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Nah, data dan informasi pribadi merupakan aset penting yang harus dilindungi pemiliknya. Kebutuhan akan teknologi yang tinggi menyebabkan data tersebar secara meluas melalui media digital. Sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu atau tidak peduli akan pentingnya penjagaan privasi dan keamanan data miliknya sendiri. Pada tahun 2020, terdapat 7 kasus kebocoran data pribadi dari data layanan belanja online, dan baru pada bulan Mei di tahun ini diduga sebanyak 297 juta data peserta BPJS Kesehatan mengalami kebocoran. Data pribadi yang diretas diduga diperjualbelikan dan disalahgunakan untuk pinjaman online dan menjerat orang yang tidak pernah mengajukan pinjaman. Mendengar kasus tersebut tentunya membuat kita menjadi was-was dan harusnya membuat kita menjadi lebih waspada, juga bijaksana dalam menjaga informasi pribadi. Nah, lalu apa sih data pribadi itu? Kenapa data tersebut harus kita jaga? Dan bagaimana cara kita menjaga data pribadi agar aman dari ancaman kejahatan digital? Langsung aja kita bahas ke topik tersebut. Menurut draft RUU PDP, data pribadi merupakan setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Lebih sederhananya, pengertian dari data pribadi adalah sejumlah data mengenai seseorang yang memuat informasi pribadi secara rinci. Data ini perlu disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya karena sifatnya private dan unik. Data pribadi menjadi rentan jika diketahui oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan informasi tersebut untuk hal yang merugikan. Data pribadi biasa digunakan untuk mengisi keperluan administratif, membuat akun media sosial, dan transaksi secara online. Apa aja data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus? Yang pertama ada nomor KK atau kartu keluarga. Yang kedua NIK yang biasanya ada di KTP. Yang ketiga tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Yang keempat identitas orang tua. Lalu selain yang tertulis di PPT, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, nomor rekening, dan keterangan kondisi fisik dan mental juga termasuk sebagai data pribadi. Kenapa data pribadi harus dijaga? Nah, data ini punya nilai penting untuk kita dan tanpa disadari ternyata penting untuk orang lain, perusahaan dan organisasi. Mereka bisa menggunakan data ini untuk keuntungan mereka yang mungkin bertentangan dengan kita. Jenis kejahatan digital. Jenis kejahatan digital ini yang ada di PPT ada 3. Pertama, farming, mengarahkan korban kepada situs web palsu di mana entry domain name system yang diklik tersimpan dalam bentuk cache. Yang kedua, SIM swap, mengambil alih nomor ponsel seseorang untuk dijadikan sarana pelaku kejahatan meretas akun perbankan seseorang. Yang ketiga, pembajakan OTP, yaitu pengambil alihan kode rahasia atau OTP korban oleh pelaku kejahatan sebagai sarana mengeksploitasi uang elektronik korban. Selain 3 kejahatan digital ini masih banyak lagi. Nah, lalu sekarang kita masuk ke cara melindungi data pribadi agar terhindar dari kejahatan digital. Yang pertamanya ada watermark. Nah, watermark bisa kita cantumin pada KTP yang biasanya digunakan untuk verifikasi pada beberapa aplikasi. Nah, watermark ini isinya berupa teks, tanggal scan atau upload dokumen KTP, dan kegunaan serta diperuntukkan di platform apa. Fungsinya, jika terjadi kebocoran data, kita dapat mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab serta sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Lalu bagaimana caranya mencantumkan watermark? Apakah harus mendownload aplikasi terlebih dahulu? Jawabannya tidak, karena salah satu remaja berusia 14 tahun yang bersekolah di SMP
Yogyakarta menciptakan website untuk membuat watermark pada KTP. Anak tersebut bernama Sirelius Kevin. Tidak usah khawatir mengenai masalah perlindungan data pada website ini, karena semua proses 100% dilakukan dari sisi pengguna. Buktinya, website ini dapat tetap diakses walaupun tanpa jaringan internet. Maka dapat dibuktikan bahwa memang semua proses berjalan di browser masing-masing pengguna. Nah, sekarang kita coba websitenya watermarkktp.com. Pertama, kita upload dulu scan atau foto KTP yang akan digunakan. Nah, ini yang sebelum dikasih watermark dan yang sesudah dikasih watermark. Kemudian link phishing ini adalah salah satu kejahatan digital yang memancing korban untuk mengunjungi link dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dan bertujuan mengambil data-data atau informasi pribadi. Supaya link phishing-nya tidak ketahuan, pelaku melakukan teknik bypass filtering. Contohnya huruf-huruf yang diganti menjadi angka. Nah, di pesan ini, beberapa huruf A diganti menjadi angka 4, lalu yang huruf I diganti menjadi angka 1. Selain itu, pelaku biasanya mengirimkan link dalam bentuk shortener link, seperti bit.ly atau s.id. Nah, kalau yang di sini itu dia menggunakan bit.ly. Nah, tapi nggak semua shortener link dipakai untuk kejahatan. Untuk mengecek link dengan aman, kita dapat memanfaatkan tools URL redirect checker. Yang pertama ada whereghost.com. Dia ini fungsinya itu untuk melihat link asli, atau wujud asli dari link ini. Lalu yang kedua ada urlscan.io. Fungsinya untuk mengecek isi website, isi link ini tanpa harus kita kunjungi. Oke, sekarang kita coba yang ini dulu, whereghost.com. Saya tadi linknya bit.ly Pertamina 847 press URL, cek. Nah, ini bisa dilihat yang paling bawah ini merupakan wujud asli dari link yang ini tadi, yang bit.ly. Jadi namanya sebetulnya ini yang Pertamina 847.blogspot.com. Lalu misalnya kita masih penasaran gimana sih detail website sama tampilan dari website itu. Nah, kita dapat menggunakan urlscan.io. Jadi coba kita cek pakai wujud asli dari linknya ini tadi. Kemudian ini ada
public scan, unlisted, sama private. Nah, untuk yang private itu dapat kita gunakan jika mau menjaga privacy dari website ini. Misalnya kita yang private ya. Lalu kita klik private scan. Kita tunggu masih proses. Nah, ini dapat dilihat isi dalamnya atau tampilan dari website tersebut tanpa harus kita klik linknya. Gini, yaitu tadi kan SMS-nya tuh tentang hadiah dari Pertamina Persero. Ini kayak gini webnya. Nah, ini merupakan web tier 1 atau web palsu Pertamina. Bahaya banget ya, di mirip-miripin gitu. Bahaya banget bagi orang-orang yang emang gak ngerti gitu. Oke, lanjut. Lalu berhati-hati dalam membuang berkas pribadi. Sebelum dibuang, coret terlebih dahulu bagian penting dalam berkas hingga tidak bisa dibaca atau langsung sobek berkas tersebut. Contohnya, resi pada paket. Biasanya di dalam resi itu ada data nama, alamat rumah, sama nomor telepon. Kalau kita membeli produk di salah satu marketplace, biasanya juga terdapat barcode. Resi tersebut sebaiknya kita hancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang dengan cara digunting, disobek, atau coret bagian yang berhubungan dengan data kita sampai tidak terbaca. Kenapa? Karena data itu bisa aja suatu saat menyebar kemana-mana. Lalu, berhati-hati dalam menggunakan wifi publik. Selalu gunakan koneksi internet pribadi, terutama ketika melakukan transaksi keuangan secara online. Nah, kita nggak pernah tahu ketika kita melakukan wifi publik, bisa aja ada hacker yang akses. Jadi sebaiknya hindari gunakan wifi publik, terutama ketika sedang melakukan transaksi keuangan. Lalu batasi memposting info pribadi di media sosial. Nah, ini sering banget terjadi, terutama di Instagram, Twitter, dan lainnya. Hindari memberikan informasi pribadi secara sembarangan karena kita nggak tahu siapa aja yang bisa melihat informasi itu. Bisa aja ada orang-orang yang sudah bertanggung jawab yang mau memanfaatkan data tersebut. Lalu kita mengalami kebocoran data pribadi, sekarang kita bisa lapor ke email pengendalian apk@kominfo.go.id yang nantinya akan segera direspon oleh pihak Kominfo. Baik, seperti itu penjelasan dari saya mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.